Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Dwi Anggraini dengan NPM 22012010060 dari kelas analisis multivariat B012. Nah, di sini saya akan menjelaskan uji mediasi moderasi dengan aplikasi Smart PLS dan judul pengaruh transformational leadership terhadap employee retention dengan organizational tendency behavior sebagai variabel mediasi dan communication sebagai variabel moderasi. Nah, untuk X-nya independennya yaitu transformasi leadership disingkat EL, kemudian untuk Y-nya dependennya employee retention disingkat ER, kemudian untuk mediasi organizational tendency behavior kita singkat OCB, kemudian untuk moderasi yaitu communication kita singkat C. Nah, untuk hipotesisnya yaitu yang hipotesis pertama adalah transformational leadership berpengaruh positif dan signifikan terhadap organizational tendency behavior. Hipotesis kedua yaitu transformational leadership berpengaruh positif dan signifikan terhadap employee retention. Hipotesis yang ketiga yaitu organizational tendency behavior berpengaruh positif dan signifikan terhadap employee retention. Hipotesis yang keempat, organizational tendency behavior memediasi hubungan antara transformational leadership dan employee retention. Hipotesis yang kelima yaitu communication memoderasi secara positif hubungan antara transformational leadership dan organizational tendency behavior. Dan hipotesis yang keenam yaitu communication memoderasi secara positif hubungan antara organizational tendency behavior dan employee retention. Kemudian kita untuk ini, kemudian untuk datanya, diperoleh 100 data. Nah, kalau sudah kita bisa klik ke PLS, masuk PLS, kemudian new project, beri nama PAS, analisis multivariat. Kalau sudah, kita bisa import data file. Kemudian data UAS kita masukkan. Nah, ini kita cek dulu. Untuk ininya sudah 100, missingnya 0, kita bisa klik import. Nah, ini datanya sudah masuk. Kemudian kita bisa klik back. Kemudian kita pilih PLSM. Kita beri nama uji mediasi dan moderasi. Kalau sudah, nah ini kita bisa langsung masukin gambarnya, membuat gambarnya. Nah, ini kita masukin di sini. Kita beri nama transformational leadership. Kemudian kita atur dulu, kita kecilkan gambarnya. Sudah, kemudian untuk ER-nya kita beri nama employee retention. Kita luruskan sekalian. Nah, sudah. Kemudian UCB-nya kita masukkan. Organizational citizenship behavior. Kemudian communication-nya kita masukkan juga. Communication. Nah, kalau sudah, kita bisa klik connect untuk menggabungkan ini semua. Employee. Nah, terus selanjutnya ini ke sini. Nah, kemudian ini ke sini. Ini ke sini. Nah, ini sudah. Kemudian kita bisa klik calculate.
Kemudian pilih PLSM algorithm. Kemudian start calculation. Nah, ini diperoleh hasil datanya, yaitu yang pertama outer loadings-nya. Nah, ini untuk outer loadings-nya. Jadi berdasarkan tabel tersebut itu dapat dilihat bahwa nilai loading factor sebagian besar item itu dinyatakan lebih besar dari 0,7. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar item itu dinyatakan valid secara konvergen. Nah, ini ada 2 item di bagian C2 dan TL2 itu di bawah 0,7, yang mana ini masih 0,6, jadi masih bisa ditoleransi. Kemudian selanjutnya di validitas diskriminan, kita bisa klik di bawah, kita scroll, kemudian kita pilih di Pernah-Lecker. Nah, ini juga sudah diperoleh hasilnya, di mana komunikasi ini, di mana nilai-nilai akar dari setiap nilai-nilai akar AV dari setiap variabel ini lebih besar dari korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya. Jadi dapat dikatakan ini semua variabel ini dinyatakan valid diskriminan. Jadi komunikasi ini lebih besar dari variabel lain. Kemudian employee retention ini juga lebih besar dari variabel lain. Kemudian organizational citizenship-nya juga lebih besar dari variabel lain. Dan transformasi leadership-nya ini juga lebih besar dari variabel lain. Kemudian kita akan uji reliabilitas. Kita konstruk reliability dan validity, kita klik overview. Nah, untuk uji reliabilitas ini bisa kita lihat bahwa Cronchbet alpha-nya dari semua indikator itu lebih besar dari 0,7 dan komposit reliability-nya ini juga lebih besar dari 0,7. Yang mana jika nilai Cronchbet alpha dan komposit reliability-nya ini lebih dari 0,7, maka dinyatakan semua variabel ini sudah reliable. Kemudian kita bisa melakukan uji selanjutnya, yaitu uji inner model, yaitu R-square. Kita klik overview. Nah, ini diperoleh hasilnya bahwa R-square dari employee retention ini sebesar 0,391, yang mana menandakan bahwa variabel transformasi leadership menjelaskan variabel employee retention sebesar 39,1%. Dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut itu dianggap moderate. Kemudian selanjutnya yaitu nilai R-square dari organizational citizenship behavior sebesar 0,575. Hal tersebut itu menandakan bahwa variabel transformasi leadership dan employee retention mampu menjelaskan variabel organizational citizenship behavior sebesar 57,5%, yang mana dapat disimpulkan bahwa model tersebut itu dinyatakan moderate juga. Kemudian untuk F-square-nya, nah dari F-square-nya itu diperoleh hasil ini. Untuk communication terhadap employee retention yaitu sebesar 0,019, yang mana itu menunjukkan sangat kecil. Jadi komunikasi ini tidak berpengaruh langsung terhadap employee retention. Kemudian komunikasi terhadap organizational citizenship-nya yaitu sebesar 0,60, yang mana itu menunjukkan pengaruh yang kecil juga, namun positif kecil, namun menunjukkan pengaruh kecil terhadap organizational citizenship. Kemudian yang ketiga yaitu organizational citizenship behavior terhadap employee retention, yang mana ini ditunjukkan angkanya 0,003, yang menunjukkan pengaruhnya itu juga sangat kecil. Kemudian transformational leadership terhadap employee retention itu menunjukkan angka 0,078, yang mana itu pengaruhnya positif namun cukup kecil terhadap employee retention. Kemudian transformasional terhadap organizational citizenship yaitu sebesar 0,277, yang mana itu menunjukkan pengaruh yang sedang, menunjukkan angka yang sedang. Jadi berpengaruh positif terhadap organizational citizenship. Kemudian communication dan transformasi nasional terhadap organizational citizenship yaitu sebesar 0,022, yang mana pengaruh tersebut itu positif kecil namun positif. Dan selanjutnya yaitu communication dan organizational citizenship terhadap employee retention, yang mana menunjukkan nilai pengaruhnya itu kecil namun positif terhadap employee retention.
Nah, kemudian selanjutnya yaitu uji signifikansi. Kita bisa back ini, kemudian kita klik calculate dan bootstrapping. Nah, untuk tes tipenya kita pilih one tail dan start calculation. Kita tunggu sampai mencapai 100%. Nah, kemudian kita pilih di path koefisien. Nah, ini diperoleh datanya. Jadi, hipotesis 1 antara communication dan terhadap employee retention yaitu sebesar 0,154, yang artinya itu tidak signifikan karena p-value-nya itu lebih besar dari 0,05. Kemudian, communication terhadap organizational citizenship behavior yaitu diperoleh hasil 0,014, yang mana itu menunjukkan signifikan karena hasilnya itu kurang dari 0,05. Kemudian untuk selanjutnya hipotesis yang ketiga antara communication dan organizational citizenship terhadap employee retention yaitu sebesar 0,216, yang mana itu lebih besar dari 0,05, jadi dinyatakan tidak signifikan. Kemudian hipotesis yang keempat yaitu communication dan transformasional terhadap organizational citizenship behavior yaitu sebesar 0,107, yang mana itu angkanya itu lebih dari 0,05, jadi dinyatakan tidak signifikan. Kemudian hipotesis yang kelima yaitu organizational citizenship behavior terhadap employee retention diperoleh hasil 0,343, yaitu lebih besar dari 0,05, jadi dinyatakan tidak signifikan. Kemudian hipotesis yang keenam yaitu transformational leadership terhadap employee retention yaitu sebesar 0,021, yang mana menunjukkan signifikan karena nilai p-value-nya itu di bawah 0,05. Kemudian yang terakhir yaitu transformational leadership terhadap organizational citizenship behavior diperoleh hasil 0,000, yang mana itu menunjukkan signifikan karena p-value-nya itu di bawah 0,05. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.